Terima kasih. Terima kasih sudah klik video ini. Kali ini saya akan membahas tentang eh, pembunuhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki bernama Ahmad Suraji dan lebih dikenal dengan Dukun AS, dan terjadi di daerah Deli Serdang, Sumatera Utara. Waktu lahir Ahmad Suraji ini bernama Sagimin, yang lahir tanggal 10 Januari 1949. Lahir dari bapak bernama Jogan dan ibu bernama Sartik, dan merupakan anak pertama. Dan Sagimin ini pada saat usia 7 bulan ayahnya meninggal dunia, sehingga harus hidup bersama ibunya dan satu orang saudara. Pada masa kecilnya, Sagimin ini lebih dikenal dengan nama Nasib, dikarenakan pada saat kecil itu dia pernah jatuh ke dalam sumur, dan kebetulan di daerah Sumatera sumurnya itu dalam-dalam, dan dia itu selamat, sehingga dia dikenal dengan nama Nasib. Dan setelah agak besar malah dia dikenal sebagai Nasib Kelewang, karena kemana-mana dia tuh bawa kelewang. Dan dia punya kebiasaan itu mencuri lembu di desanya dan di desa-desa tetangga, sehingga masa remajanya juga banyak dihabiskan di dalam penjara. Lalu pada saat beranjak dewasa dan berusia 27 tahunan, Nasib Kelewang ini menikah dengan seorang wanita dari Pekanbaru bernama Tumini. Dan sambil lalu dia juga mempelajari ilmu-ilmu kesaktian dari buku-buku bapaknya, dan juga dengar-dengar dia juga sering didatangi oleh ayahnya melalui mimpi. Padahal sih ya jadi itu jin yang menyamar menjadi sosok bapaknya. Nah, setelah menikah ini, Nasib Kelewang ini merubah namanya menjadi Ahmad Suraji, mungkin dengan harapan nasibnya lebih baik atau peruntungannya juga lebih baik dengan nama yang baru itu. Setelah menikah ini, dia dikaruniai 4 orang anak laki-laki oleh istrinya yang bernama Tumini. Dan selang berapa tahun, tiba-tiba dia itu mempunyai keinginan untuk menikah lagi, dan keinginannya ini disampaikan kepada orang tuanya, ibunya yang bernama Sarti itu, dan istrinya. Nah, dengan setelah pembicaraan agak panjang, istrinya dan ibunya juga menyetujui. Yang bikin kaget, si Ahmad Suraji ini mau menikah dengan 2 wanita sekaligus, dan kedua wanita ini adalah adik iparnya sendiri, adik dari Tumini yang bernama Tumina dan Ngatia. Singkat ceritanya, setelah disetujui, mereka menikah dan tinggal bersama dalam satu rumah. Jadi anaknya 4, istrinya 1, 2, 3, 7, 8, bersembilan dengan Ibu Sarti. Dan buntutnya sering terjadi percekcokan antara Bu Sarti, karena meskipun dia mengizinkan, dalam hatinya itu dia enggak setuju gitu. Jadi sering terjadi percekcokan, dan yang berujung pada Bu Sarti ini diusir sama anaknya sendiri, sama Ahmad Suraji. Dalam kesehariannya, Ahmad Suraji ini adalah pria biasa-biasa saja dengan perawakan kurus dan tidak nampak karisma sebagai orang yang berwibawa atau orang yang hebat dalam kesaktian. Hanya saja pernah ada sebuah kejadian yang dia menunjukkan kehebatannya, dan masyarakat lalu percaya, menghormati dia, dan menyebut dia sebagai Datuk. Lalu tanggal 27 April 1997 ditemukan mayat seorang wanita di
di ladang tebu di daerah Deli Serdang. Mayat ini dalam keadaan telanjang, dan mayat ini dikenal bernama Sri, istri dari Tumin. Beberapa hari sebelumnya terdengar cerita bahwa mereka ini cekcok dan sampai pisah ranjang. Lalu si Sri ini diantar kerabatnya mengunjungi ke tempat Pak Ahmad Suraji untuk berobat atau apa. Lalu selang beberapa harinya menghilang, lalu ditemukan dalam keadaan sudah meninggal. Dan dari informasi lain, ada seorang wanita bernama Yanti yang kebetulan menemui seorang temannya, seorang wanita juga. Dan Yanti ini melihat temannya ini kok lebih cantik, lebih segar, dan dia menanyakan, "Loh, kamu ngapain aja kok bisa lebih cantik, penampilannya menarik?" "Oh, saya dibantu oleh Pak Ahmad Suraji dengan beberapa ritualnya." Akhirnya si Yanti ini tertarik, dan siangnya dia menemui Pak Suraji, dan ada sedikit ritual, ya juga mungkin semacam minum air putih yang sudah disembur dengan air ludahnya Pak Suraji ya. Setelah ritual tersebut, Yanti ini akan mengadakan ritual yang kedua dan malam hari. Lalu mereka membuat janji untuk bertemu di perbatasan desa. Dan akhirnya mereka akan bertemu di perbatasan desa di tengah malam. Lalu Pak Suraji mengajak Yanti ini ke kebun tebu. Di kebun tebu ini Pak Suraji membawa beberapa peralatan semacam karung, sekop, dan peralatan-peralatan lainnya. Lalu dia mulai melancarkan ritualnya dan menyuruh si Yanti ini masuk ke dalam sebuah lubang tanah yang sudah disiapkan untuk melakukan tapa pendem. Pertamanya Yanti ini curiga, cuma karena merasa tidak enak sudah membuat janji, jadi dia itu mengikuti saja. Hanya saja dia juga waspada. Dan tiba-tiba dari belakang Pak Suraji ini membekap wajah sama leher dari Yanti, dan Yantinya memberontak dan akhirnya mampu meloloskan diri dengan memakai baju yang sekedarnya saja. Dia lari menerabas rerumputan sama sisa-sisa pohon tebu. Dan cerita ini menjadi rahasia Yanti dan Pak Suraji, karena Yanti juga tidak berani bercerita ke orang lain karena mungkin juga merupakan aib bagi Yanti sendiri ya. Kematian Sri mengundang kepolisian untuk melakukan penyelidikan termasuk ke rumah Pak Suraji. Akan tetapi tidak ditemukan bukti yang cukup komplit, sehingga tidak ditemukan bukti sehingga proses penyelidikan agak terhenti. Lalu beberapa hari kemudian ada seorang lelaki yang bernama Andreas yang tiba-tiba melaporkan bahwa Sri itu datang ke rumah Pak Suraji itu bersama saya yang mengantar gitu. Dan itu ada pertemuan terakhir dengan dia. Lalu polisi melanjutkan pemeriksaannya dan akhirnya ditemukan barang bukti berupa baju di rumahnya dan termasuk barang berharga lainnya. Akhirnya Ahmad Suraji ini mengakui kalau dia itu yang membunuh Sri. Polisi juga tidak langsung percaya. Akhirnya polisi ini juga melakukan interogasi yang mendalam secara maraton untuk menggali informasi lagi. Apa benar korbannya itu cuma satu orang aja? Setelah diinterogasi dengan maraton, akhirnya Suraji ini mengakui kalau sudah membunuh 16 orang wanita. Polisi tidak langsung percaya. Dia melakukan interogasi lagi. Dan akhirnya Pak Suraji ini mengaku telah membunuh 42 wanita dibantu oleh istri pertamanya dengan motivasi untuk mencapai sebuah kesaktian yang prasyaratnya itu adalah mengorbankan 72 wanita dan menghirup air liurnya. Wah, gila ini dukun ini.
Dengan pengakuan ini Ahmad Suraji akhirnya ditangkap oleh polisi dan dimasukkan di penjara karena merupakan tersangka utama pembunuhan berantai sejak tahun 1986 sampai 1997. Akhirnya tanggal 22 Desember 1997 Ahmad Suraji disidang di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Sumatera Utara, dan di sidang ini ditonton oleh ratusan dan ribuan masyarakat Deli Serdang. Akan tapi AS ini menolak BAP dan membantah telah membunuh 42 wanita, termasuk Tumini juga. Dan setelah melalui persidangan yang panjang, tepatnya 24 April 1998, hakim menjatuhkan vonis Ahmad Suraji atau Dukun AS divonis dengan hukuman mati, sedangkan Tumini divonis dengan hukuman penjara seumur hidup. Dan 10 Juli 2008 eksekusi mati dilakukan jam 10 malam terhadap Dukun AS di hadapan 12 regu penembak jitu. 3 buah peluru bersarang di dada Ahmad Suraji dan Ahmad Suraji mengembuskan nafas yang terakhir. Oke, sekian aja. Jika kalian suka dengan cerita ini, silahkan like, comment, and share. Dan jangan lupa klik subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Terima kasih.